Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Oke, sebelum kita masuk pada mata pelajaran, ada baiknya kalian baca doa terlebih dahulu ya. Satu orang memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cerita fantasi. Ada yang tahu apa itu cerita fantasi? Belum, Ibu. Nah, sebelum kita mempelajari lebih dalam, ada baiknya kita mengetahui ciri-ciri cerita fantasi terlebih dahulu ya. Ada pembahasan yang Ibu bagikan, coba kalian baca terlebih dahulu, nanti kita bisa pelajari bersama-sama. Ibu. Sudah? Ciri-ciri cerita fantasi itu ada berapa? Ada 6 ya. Yang pertama itu, coba. Ada keajaiban, kemisteriusan, dan keanehan. Iya, di dalam ciri yang pertama itu ada keajaiban, kemisteriusan, dan keanehan. Nah, cerita fantasi yang mengungkapkan hal-hal yang supranatural, kegaiban, dan kemisteriusan yang tidak ditemukan dalam dunia nyata. Kemudian unsur yang kedua ada apa? Ide cerita. Iya, ide cerita ini mengungkapkan apa dia? Ide cerita juga berupa irisan antara dunia nyata dan dunia khayal yang diciptakan oleh penulis ya. Kemudian unsur yang ketiga, Menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan waktu. iya, menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu ya. Di sini peristiwa yang dialami oleh tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan nyata dan latar yang ada dalam kehidupan khayalan yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian ciri-ciri yang keempat, di situ ada tokoh unik atau mempunyai kesaktian ya. Nah, tokoh dalam cerita fantasi itu biasa diberi ciri unik yang tidak ada dalam kehidupan dunia nyata. Tokoh yang memiliki kesaktian. Biasa kalian pernah membaca cerita seperti Jaka Tarub yang mempunyai kesaktian. Biasa kan ya? Ya, kemudian unsur yang kelima, apa di situ? Bersifat fiksi. Ya, bersifat fiksi. Cerita fantasi ini sifatnya fiktif ya, maksudnya bukan kejadian nyata, bukan kejadian yang ada dalam kehidupan sehari-hari ya, berupa khayalan. Kemudian ciri yang terakhir ada ya bahasa. Nah, di sini penggunaan bahasa dalam cerita fantasi itu bukan bahasa yang formal, bahasa yang sangat beragam atau variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan ya. Yang tadi itu saya sebutkan bukan bahasa formal. Oke, baik anak-anak, sampai di sini saja pertemuan kita. Oke, sebelum Ibu akhiri, kita simpulkan dulu yang telah kita pelajari hari ini, yaitu kesimpulannya adalah cerita fantasi itu merupakan sebuah karya tulis yang dibangun menggunakan alur cerita yang normal, namun memiliki sifat imajinatif dan khayalan semata. Pada cerita fantasi juga, hal yang bersifat tidak mungkin merupakan hal yang biasa dan bukan hal yang aneh ya. Jika dilogikakan, tidak akan pernah terjadi di dunia nyata. Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar ya, dan tingkatkan lagi untuk membaca-bacanya.